Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Saya Taufik Rahman, Kalapas kelas 2B Biru, ingin memaparkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM, Lapas kelas 2B Biru mengawali dengan melaksanakan deklarasi atau pernyataan bersama yang dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dari Kalapas struktural eselon 4, eselon 4 ke eselon 5 dan eselon 5 kepada anggotanya. Dalam deklarasi zona integritas menuju WBK WBPM, kami mengundang atau disaksikan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Seram Bagian Barat. 6 area perubahan. Yang pertama adalah manajemen perubahan, yang kedua penataan tata laksana, area perubahan yang ketiga penataan sistem manajemen sumber daya manusia, kemudian yang keempat penguatan akuntabilitas, kelima penguatan pengawasan, dan yang keenam peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana 6 area perubahan itu masuk dalam faktor pengungkit. Yang pertama mengenai manajemen perubahan. Tujuan dari manajemen perubahan adalah mengubah mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set secara sistematis dan konsisten. Lapas kelas 2B Biru ingin menjadikan lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Adapun target dari manajemen perubahan adalah meningkatnya komitmen, kemudian perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh jajaran menuju yang lebih baik. Kemudian target selanjutnya adalah menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan resistensi terhadap perubahan yang kita lakukan. Indikator atau kegiatan yang dalam manajemen perubahan kami awali dari penyusunan tim kerja. Dalam penyusunan tim kerja tersebut kami ambil untuk anggota tim kerja dengan mempertimbangkan kompetensi. Kemudian kami juga mempertimbangkan tentang pemahaman tugas dan fungsi, dedikasi, kemudian anggota tidak mempunyai masalah, kemudian juga samping itu anggota tim kerja tidak melakukan pelanggaran tindak pidana, kode etik maupun disiplin. Dalam penentuan tim kerja itu kemudian kita bentuk atau kita tuangkan dalam bentuk surat keputusan yang kami tanda tangani dan kemudian kami canangkan. Kemudian untuk dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM, tim kerja di mana koordinator atau ketua dari tim kerja masing-masing tim kerja membuat atau menyusun dokumen rencana kerja, target prioritas, dan kemudian mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, baik itu dalam apel pagi, apel siang, rapat secara berkala, kemudian juga mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial ataupun banner. Dalam kegiatan itu tentunya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh seluruh anggota tim sesuai dengan rencana, apakah sesuai dengan rencana aksi, dan tentunya akan didokumentasikan serta dibuat laporan. Kemudian kegiatan dalam manajemen perubahan yang kami lakukan adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Saya selaku pimpinan beserta juga dengan para pejabat struktural berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBPM. Ada beberapa cara, antara lain kami juga akan menetapkan agen perubahan, di mana dalam menetapkan agen perubahan tersebut sama seperti tim kerja, kami dasari dengan kompetensi, ya, pemahaman tusi, dedikasi,
tidak pernah melakukan pelanggaran, baik itu tindak pidana, kode etik, maupun mempunyai disiplin yang tinggi. Membangun budaya kerja dan pola pikir, mindset maupun culture set di dalam organisasi Lapas Biru dengan cara penerapan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan perilaku, di mana seorang petugas akan kami berikan reward maupun punishment, di mana itu semua kami nilai melalui suatu rapat. Di dalam perubahan pola pikir ini kami juga melibatkan seluruh pegawai Lapas kelas 2B Biru melalui penandatanganan fakta integritas. Kemudian juga penerapan tata nilai pasti, pelaksanaan apel pagi maupun apel sore secara rutin. Kemudian juga yang sudah kami lakukan di Lapas Biru, kegiatan kerohanian, dan itu semua dituangkan dalam bentuk laporan. Untuk area yang kedua, area perubahan yang kedua adalah penataan tata laksana. Adapun tujuan dari penataan tata laksana itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien dan terukur. Adapun targetnya adalah untuk meningkatkan penggunaan TI atau teknologi informasi. Kemudian efisiensi dan efektivitas serta akan meningkatkan kinerja dari Lapas kelas 2B Biru. Indikator ataupun kegiatan yang sudah kami lakukan adalah pembuatan SOP atau standar operasional tetap, operasional prosedur atau biasa kita kenal juga prosedur operasional tetap untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, terukur. Pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan di Lapas Biru telah sesuai dengan SOP, dan untuk memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan SOP, maka dilakukan upaya dengan cara pemasangan banner alur prosedur layanan. Kemudian semua itu akan kita evaluasi dan semua kegiatan kita laporkan dalam bentuk hasil evaluasi. Kemudian juga inovasi yang kami lakukan di Lapas Biru adalah yang pertama, adanya layanan kunjungan berbasis IT. Dengan layanan kunjungan berbasis IT ini, proses pendaftaran kunjungan menjadi lebih efektif dan efisien karena data pengunjung sudah otomatis tersimpan pada sistem database pemasyarakatan. Kemudian kami juga di dalam Lapas Biru ini sudah menggunakan self service, di mana seorang warga binaan dapat mengakses secara online informasi seperti status mereka, kemudian pernah dapat remisi berapa, ekspirasinya kapan, setengahnya kapan, 2/3 kapan, itu sudah bisa dilihat semua di dalam mesin self service. Kemudian juga kita di Lapas Biru ada koperasi di mana untuk pembayaran sudah menggunakan Kelsis. Semua transaksi tidak diperkenankan menggunakan uang tunai. Kemudian juga e-office dalam pengukuran kinerja Lapas Biru dilaksanakan melalui untuk pengukuran kinerja melalui aplikasi e-performance. Kemudian untuk pengukuran kinerja individu atau masing-masing petugas melalui jurnal harian yang ada pada aplikasi Simpek. Kemudian untuk sistem pelayanan publik sudah menggunakan berbasis IT, antara lain pelayanan kunjungan online, aplikasi SDP, dan juga sosial media, di mana untuk Lapas Biru ada Twitter, Instagram, Facebook maupun YouTube. Dan itu semua akan kami lakukan monitoring serta evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang dituangkan atau kami tuangkan dalam bentuk laporan dan tindak lanjut. Kemudian juga dalam area perubahan tata laksana ini adanya keterbukaan informasi publik, di mana untuk keterbukaan informasi publik yang kami terapkan antara lain penyajian informasi dengan berbagai infrastruktur yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Untuk keterbukaan informasi publik juga kami pasang
banner maupun spanduk, kemudian juga melalui website dan juga sosial media, Instagram, Twitter, YouTube maupun Facebook. Itu semua akan kita lakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan pelayanan publik. Kami lakukan dengan cara melakukan rapat monitoring evaluasi, dan itu semua kami tuangkan dalam bentuk laporan. Kemudian area perubahan yang ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari penataan sistem manajemen SDM ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju WPK, WBBM. Adapun target yang akan diraih adalah meningkatnya profesionalisme, kemudian meningkatnya disiplin, meningkatnya efektivitas dan transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan lapas kelas 2 Bibiru. Indikator atau kegiatan kami lakukan adalah dengan cara melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, dalam hal ini Lapas Biru. Perencanaan kebutuhan pegawai yang kami laksanakan adalah dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja yang kami usulkan sesuai dengan rapat antara kami dengan struktural yang terkait dengan kebutuhan pegawai. Kemudian juga penempatan pegawai hasil rekrutmen, kami mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disetujui oleh Menpan. Kemudian selanjutnya juga kami lakukan monitoring dan evaluasi, laporkan sesuai hasil monef yang kami lakukan terhadap penempatan rekrutmen kinerja Lapas Biru. Kemudian juga pola mutasi internal. Untuk mutasi pegawai yang kami lakukan adalah mengacu pada pengembangan karir pegawai dan memperhatikan juga kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi juga kami laksanakan terhadap kegiatan mutasi yang kaitannya dengan perbaikan kinerja Lapas Biru, artinya mutasi secara internal. Kemudian pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yang melakukan training need analysis yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan pemetaan kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Kemudian juga upaya pengembangan kompetensi pegawai Lapas Biru kami lakukan dengan mengikut sertakan pegawai kami dalam kegiatan dalam bentuk diklat maupun bimtek. Kemudian juga kami akan lakukan terus monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja. Kemudian juga untuk penetapan kerja individu, sistem penilaian kinerja individu pada lapas kami lakukan melalui aplikasi e-performance. Kemudian untuk individu, kinerja individu secara periodik melalui aplikasi Simpek. Selanjutnya adalah penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Dalam hal penegakan disiplin pegawai, Lapas Biru berpedoman pada Permenkumham nomor 23 tahun 2015, yaitu tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai di lingkungan Kemenkumham, dan Permenkumham nomor 20 tahun 2017 tentang kode etik dan perilaku pegawai Kemenkumham. Implementasinya untuk penegakan disiplin yang diterapkan di lapas kami berupa pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan kode etik, dan itu sudah kami lakukan. Ada beberapa pegawai yang sudah dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian untuk sistem informasi kepegawaian, data informasi kepegawaian Lapas Biru telah selalu kita mutakhirkan secara berkala melalui aplikasi Simpek. Kemudian area perubahan yang keempat adalah
penguatan akuntabilitas kinerja. Tujuan dari penguatan akuntabilitas kinerja ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada lapas yang kami pimpin. Sementara targetnya adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada lapas biru. Indikator atau kegiatan yang sudah kami lakukan adalah adanya keterlibatan kami selaku pimpinan. Kami selaku pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan kegiatan, penyusunan penetapan kinerja atau perjanjian kinerja, dan juga memantau secara langsung pencapaian kinerja dengan melakukan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Peningkatan kinerja lapas biru dilaksanakan atau kami laksanakan dengan membuat dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang kami buat antara lain adanya turunan rencana kerja atau renja yang mendukung pelayanan publik seperti penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan survei kepuasan. Kemudian juga turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi seperti pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan whistleblowing system. Pemenuhan indikator kinerja utama atau IKU dan indikator kinerja tambahan yang mendukung pelayanan publik di lapas biru dengan mengacu pada prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, dan relevant, timely. Kemudian untuk area perubahan yang kelima, yaitu penguatan pengawasan. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi dalam hal ini lapas biru yang lebih bersih dan bebas dari KKN. Adapun targetnya adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, serta mempertahankan predikat WTP wajar tanpa pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan. Indikator ataupun kegiatan yang kami lakukan adalah dengan cara pengendalian gratifikasi. Lapas biru telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi pada lokasi layanan melalui pemasangan spanduk maupun banner. Kemudian juga pembentukan unit pengendali gratifikasi atau PG yang kami bentuk melalui rapat, dan hasilnya kami tuangkan dalam bentuk SK yang kami tanda tangani. Kemudian juga dalam pengendalian gratifikasi ini kami telah melakukan pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada area pelayanan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan kinerja. Kemudian juga untuk penerapan SPIP, pembangunan lingkungan pengendalian yang kami lakukan adalah dengan cara memberikan sosialisasi, mengimplementasikan SPIP dan kode etik kepada pegawai, melaksanakan rapat yaitu pembentukan tim SPIP, dan hasilnya kami tuangkan dalam bentuk surat keputusan. Samping itu juga kami lakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan. Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk minimalisir risiko yang telah diidentifikasi oleh Lapas Biru mengacu pada Permenkumham nomor 5 tahun 2018 tentang penerapan manajemen risiko lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian juga adanya pengaduan masyarakat, implementasi kebijakan pengaduan masyarakat yang kami lakukan antara lain adalah dengan penyediaan petugas di ruang atau loket khusus pengaduan dan kotak pengaduan. Kemudian juga pengelolaan pengaduan melalui media sosial seperti email, Twitter, Facebook, dan Instagram.
Dan itu semua kami monitoring dan evaluasi, dan kami lakukan perbaikan pelayanan sebagai wujud tindak lanjut pengaduan dari masyarakat. Kemudian juga whistleblowing system atau WBS, internalisasi WBS pada Lapas Biru dilaksanakan melalui sosialisasi pada saat apel pegawai, serta pembentukan tim WBS melalui rapat yang kami tuangkan dalam bentuk surat keputusan. Kemudian juga penerapan aplikasi WBS melalui media sosial, dan itu semua kami lakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan WBS. Kemudian juga penanganan benturan kepentingan. Untuk proses penanganan benturan kepentingan pada Lapas Biru, kami mulai dari identifikasi atau pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama yang dilakukan oleh suatu tim yang sudah kami tunjuk. Kemudian internalisasi penanganan benturan kepentingan lewat sosialisasi kepada pegawai, baik itu melalui apel, melalui briefing, rapat, dan lain sebagainya. Penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa adanya konflik kepentingan dengan tugasnya. Hasil identifikasi benturan kepentingan selalu kami evaluasi dan kami tindak lanjuti sesuai dari hasil evaluasi. Kemudian juga laporan LHKASN, laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, dan itu sudah dilaksanakan oleh seluruh ASN dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan integritas pegawai Lapas Biru dalam mengelola harta dan kewajibannya. Hal ini untuk memberikan transparansi atas harta yang dimiliki dan kewajiban yang telah diperoleh. Di samping itu juga kami selaku Kalapas beserta pejabat yang diwajibkan telah melaporkan LHKPN. LHKPN kami teruskan atau kami kirimkan kepada KPK. Kemudian yang terakhir, area perubahan yang terakhir adalah peningkatan kualitas layanan publik. Tujuan dari area perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik pada Lapas Biru sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun targetnya adalah meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, meningkatnya kualitas dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk standar pelayanan yang kami lakukan di Lapas Biru mengacu pada Permen PAN RB nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan, dilanjutkan juga dengan pembuatan maklumat pelayanan yang kami pasang pada tempat pelayanan, serta membuat SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan juga membuat review serta perbaikan atas standar pelayanan tersebut. Kemudian juga budaya pelayanan prima. Dalam rangka penerapan pelayanan prima, saya selaku Kalapas melakukan sosialisasi dan arahan kepada pegawai terkait budaya pelayanan prima dengan mengutamakan budaya 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada masyarakat. Memberikan pelayanan dengan ikhlas dan membekali diri serta terus menambah pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing pegawai sehingga akan terwujud pelayanan yang profesional, modern, dan terpercaya. Penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait informasi layanan dan kegiatan Lapas Biru bisa diakses atau dilihat melalui media sosial, maupun kami telah melakukan pemasangan spanduk maupun banner. Penyediaan sistem reward bagi pegawai teladan di bidang pelayanan dan punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Kemudian penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Kami telah melakukan survei kepuasan pada stakeholder dan masyarakat dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Balitbank. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kami laksanakan secara berkala setiap bulan. Kotak kepuasan dan kotak saran serta media sosial menjadi wadah penilaian kepuasan
dan kami lakukan evaluasi serta perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil survei yang kami lakukan. Demikian paparan Lapas kelas 2 Biru mengenai 6 area perubahan. Yang jelas Lapas Biru, saya selaku pimpinan dan seluruh pegawai berkomitmen untuk mewujudkan Lapas Biru menuju wilayah bebas dari korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.